yang mereka berinteraksi di situ. Gitu. Maksudnya orang-orang barat yang menikmati. Kenapa kita berdiam diri? Ketika nilai, bisa jadi nilai mata uang kita juga dipengaruhi. Artinya itu hukumnya sesuatu yang bukan karena banyak yang rugi menjadi haram, tapi karena dia tidak ada ilmunya. Karena kita melihat nilai zatnya itu sendiri, ainnya, hukum barang itu sendiri sebenarnya secara transaksi halal atau tidak halal. Keharamannya saya lihat tidak ada. Kalau itu transaksi cepat, ya itu karena melibatkan jutaan orang menjadi cepat. Kita jual, tadi kita analogikan, sarden, kita punya 1000 karya sarden dijual di sini, gitu. Di kampung ini sebulan belum tentu laku, belum tentu habis. Tapi di internasional, gitu, 1 menit habis, banyak permintaan. Jadi saya lihat tidak ada yang membuat barang, kalau karena sebab banyak yang rugi, ya karena dia tidak tahu ilmunya, gitu. Bukan karena barangnya itu haram. Apapun bisa dijudikan, gitu. Jelas, intinya jual beli yang jelas itu kan. Jual beli yang jelas, karena kata-kata Nabi kan dalam Sahih Bukhari tadi kata wabi'u az-zahab bil fiddah, jualah emas dengan perak, wal fiddah bil zahab, dan perak dengan emas, gitu. Kaifa syi'tum, terserah kamu. In kana yadan biyadi, kalau itu dilakukan secara cash, bukan jeda waktu, karena jeda waktu ini bisa orang salah gunakan. Penggunaan waktu itu menjadi riba nasi'ah. Nah ini dilihat dari itu, seperti di Malaysia sendiri, jangankan korek yang dari pasi saja, dari patip saja, seperti ada saham, ada apa bahasa itu, ada saham, ada korek, ada satu lagi yang benar-benar dari derivatif, gitu. Indeks ya. Kalau saya bahasa indeks. Nah, indeks ini lebih wujudnya lebih ini lagi. Tapi saham itu ada wujudnya, korek itu ada wujudnya. Kalau dikatakan derivatifnya dari mananya? Kalau dikatakan misalkan kalau saham itu kita membeli kepemilikan yang jelas di PT, nah itu kita memiliki kepemilikan di suatu negara. Ini mata uang Amerika, jualannya kita beli, gitu. Atau kita miliki, lalu diperdagangkan. Tidak ada beda dengan saham. Saham juga, justru saham itu kita penuh tekanan dulu ya. Dulu kan tidak boleh 2 arah. Sekarang aja baru bisa 2 arah. Jual beli silahkan. Ini murni free ya, murni bebas. Kapan kita mau menjual detik itu, gitu. Mau kita cut loss, berhenti juga bisa. Jadi tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kalau dikatakan kok saya ketika transaksi nggak bisa, itu bukan karena itu, tapi mungkin karena sinyalnya, gitu. Secara keseluruhan ya nggak ada masalah, gitu. Kalau jangan dimainin broker, itu prasangka dia saja, gitu. Bisa seperti kalau dia antisipasi dengan misalkan limit, gitu kan, transaksi misalkan kalau sampai sini dia baik, garis ini dia sell, itu kan juga bisa diantisipasi. Terus Ustaz, untuk masalah zakatnya sama ya seperti zakat? Sama dengan zakat harta, zakat emas. Aturannya begitu ya? Aturan itu untuk membersihkan benda itu. Tapi kalau ingin waziyadah, gitu ya, dalam bahasa Al-Quran ihsan itu, ya tentu disilahkan itu di luar itu. Misalkan untuk yang melunas hutang, itu amal soleh. Untuk yang anak yatim itu lebih utama, mulia. Kalau dia memastikan hasilnya berapa persen, misalkan 30% dari ini untuk anak yatim, itu mulia, gitu. Apalagi sampai 50%, itu mulia. Jadi yang saya pahami begitu. Karena kalau bicara itu riba, kalau begitu uang kertas itu riba. Uang kertas tidak ada nilainya. Nilainya hanya legalisasi dari suatu negara. Nilai itu hanya hukum. Jadi uang kertas itu tidak ada nilainya. Yang menjadi berharga karena ada jaminan legal. Iya, jaminan negara yang punya kekayaan, punya lautan, punya daratan. Jadi uang kertas itu nggak ada nilainya. Ya, artinya kalau dulu kan makanya ada orang yang sampai keras kan, fanatik, nggak mau menggunakan mata uang kertas, ya anggapnya riba. Nah, nggak bisa hidup zaman sekarang. Itu karena ya udah zamannya beda, eranya beda. Jadi
Jadi uang kertas sendiri seperti itu. Nah ini ya sama dengan kita interaksi dengan forex seperti itu. Itu pun ini kan katanya kan jadi saya menemukan ada beberapa orang Islam yang agak sakit Islamnya nggak mau menggunakan uang kertas karena dia bilang ini tidak punya nilai. Jadi ketika kita beli satu karung beras dengan uang 400.000 ini nggak boleh. Apalagi sekarang ada uang kripto kan, Iya. itu lebih parah lagi. Karena uang kripto itu kan hanya pengakuan individu dengan individu. Kenapa itu menjadi bernilai? Karena pengakuan itu sebetulnya. Jadi uang kripto itu sebenarnya negara dalam negara. Kalau ini, karena dia menjadi bernilai, pernah kenal cryptocurrency itu. Saya itu dari teman itu. Jadi itu malah sebenarnya tertutupi oleh orang yang naruh uang duluan, tertutupinya. Karena nanti ujungnya, klimaksnya, keyakinan saya, nilai itu hanya cuma nilai. Gitu. Misalkan masing-masing punya 500 triliun dolar, gitu kan. Hanya nilai, tidak ada orang yang mau membeli, tidak ada yang bisa menjual, karena mantap, stuck. Jadi ada kawan nawarin namanya EDC Cash dan lain sebagainya. Seperti itu dan contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Ya, Cukup. Cuma sebenarnya sih pemahaman di forex kan umumnya berbeda-beda masing-masing. Tapi kalau kita bahas forex itu adalah pasar dan barang yang dijual atau pedagangnya mengkutuk pada produk, ini itu kan cuma mata uang sih. Intinya jual beli mata uang. Makanya saya ketika berhadapan dengan yang harapan, coba kita teliti, kita pisah satu-satu apa yang haramnya, di mana haramnya. Iya, kalau Misalkan di wujudnya ada kok yang membilang haram Iya. itu berarti ada. Gitu. Kalau dikatakan haram sesuatu yang tidak ada wujud haram, banyak sekali yang tidak ada wujud telah kita gunakan. Gitu. Itu menjadi kita artinya Islam nggak begitu. Gitu. Maksudnya yang ragu itu jual beli uangnya. cara transaksinya kan berbeda, maksudnya gini, karena di situ terjadi keuntungan cepat. Yang menjadi masalah itu pemahaman keuntungan cepat itu. Jadi setiap transaksi sekian dan kerugiannya pun cepat. Itu karena melibatkan internasional. Melibatkan banyak orang. Gini, misalnya di sini nih beli 15.000 lah, kita jual di istana 50.000 atau 100.000 boleh. Makanya begini, maksud saya gini, kan ibaratnya apa? Enggak yang kita temui Ustaz, yang di situ istilahnya pendapat itu kayaknya semuanya tengah-tengah. Semua ternyata tidak mau memutuskan halal, tidak mau memutuskan. Nah, kita itu nyuruh jauh. Begini, maksudnya ke Ustadz ini, karena pernah bilang ke saya, begini, karena ini. Lah, istilahnya ini buat pribadi maksud saya. Kalau ini maaf deh, ibaratnya jenengan langsung begui nih, jenengan melawan berapa ulama begitu maksudnya. Tapi minimal ulama pun untuk ini MUI cuma dia tidak terang-terang. Nah, dia gitu loh. Tidak di Malaysia transaksi ini diakui oleh ulamanya. Malah lebih dulu, Malaysia itu lebih dulu sepengetahuan saya. Yeah. Menurut profesor yang saya kuliah di S3 di UIN gitu, dia lebih indeks saja diakui, apalagi forex. Jadi indeks saham bukan saham, ada indeks itu cabangnya dari nilai tertentu. Nah, jadi ketika mempermasalahkan itu harus diteliti satu-satu. Apa yang menjadi haramnya nggak ada masalah. Sekarang orang menjadi gampang rugi ya karena dia tidak punya ilmunya. Gitu. Apapun kalau tidak ada ilmu itu ya haram. Tapi hukum asal itu boleh. Gitu. Nah, yang mekanisme peraihannya itu kan memang mekanisme modern zaman sekarang karena berkaitan dengan jutaan orang. Dan jelas di situ mau pilih pasar mana keuntungan yang paling besar kan? Betul. Apakah ketika dengan modal sekian terus mau dijual di mana keuntungan paling besar kan silahkan. Silahkan, nggak ada masalah. Dan hasilnya pun halal nggak? Iya, keyakinan saya itu halal. Kalau kita mungkin ingin membersihkan, artinya ingin khawatir ya silakan saja sedekah gitu, yang lebih dari biasanya. Gitu. Apa kalau memang tujuannya saya transaksi forex
untuk sosial itu mulia menurut saya, mulia sekali, tidak perlu ragu itu, tidak perlu ragu. Ya, karena selama ini kan kita terjun di dunia online, masih ibaratnya tahu alatnya, tahu caranya segala macam,